Hmm. Selamat datang di channel yang enggak Selamat datang di channel yang enggak pernah nyebutin nama. Kayaknya enggak tahu nama channelnya sendiri. Ini adalah video perdana dari channel ini. Kira-kira bagusnya channel ini kasih nama apa? Beri saran di kolom komentar. Channel yang enggak pernah minta subscribe. Kalau bermanfaat ya bisa aja sendiri kalian. Bagi yang punya saran nama untuk channel ini apa? Ini video perdana dari channel ini. Dari sekian lama upload, baru ini kita fokus. Mau bicara tentang apa ya? Nggak ada yang penting sih. Iya, apaan coba? Ini bicara tentang kegelisahanku dulu ya. Banyak yang bilang nggak kerja itu nggak sukses. Banyak yang bilang aku berhenti bekerja itu hal yang bodoh. Tapi aku sadar, pada saat aku nggak kerja, pada saat aku di rumah, pada saat itulah aku mulai belajar arti kehidupan. Karena kenapa? Selama ini ya karena keyakinanku agar bisa dekat sama sang pencipta itu bisa terwujud. Mencoba semakin dekat dengan rajin sholat 5 waktu, mengerjakan sholat duha, kerjakan sholat tahajud, dan gak lupa berbagi sedekah ke orang sekitar, ke orang yang ku cinta. Alhamdulillah sampai sekarang, dulu yang sempat aku inginkan semuanya bisa tercapai sekarang. Ya walaupun gak langsung semuanya sih, ada rentetannya. Pada saat selama aku gak kerja kok malah aku bisa beli ini itu. Entah ini ujian, atau entah ini sebuah balasan atas apa yang kulakukan selama ini. Karena aku yakin apa yang aku dapat saat ini itulah hasil dari aku taat kepada Dia, Sang Pencipta. Karena apa? Karena apa ya? Yaitu entah aku salah baca atau salah tafsir, bukan karena tahu agama sih. Karena orang ya tahu-tahu gitu aja lah. Ya, emang bener. Mungkin channel ini akan channel yang gak banyak editan, gak banyak yang aneh-aneh. Ya kalau menurut kalian ini bosan ya bosan, silakan skip, cari channel lain. Bagi yang mau cari motivasi atau ada yang bisa diambil dari video ini, silakan dengerin sampai habis. Jangan di skip, karena pada saat kalian skip, saat itulah kalian mulai bosan denger konten di channel ini. Ya lanjut dari cerita tadi lah. Alhamdulillah selama ini apa yang kuharapkan dulu semuanya bisa tercapai. Ya walaupun gak semuanya sih, masih jalan. Dan aku sadari, selama kita yakin sama Sang Pencipta, sama yang pemilik hati kita, pemilik diri kita, zat yang gak pernah kelihatan, selama kita yakin,
Insya Allah ada timbal baliknya. Apa yang kita lakukan saat ini, semakin yakin, semakin dekat, semakin taat, insya Allah apa yang kau harapkan itu akan pasti yang akan kau dapat. Entah itu kapan, seminggu depan, besok, lusa, tahun depan, bulan depan, pasti suatu saat akan terwujud. Tak ada namanya doa yang tak didengar. Yang ada hanya doa yang akan terkabulkan pada waktu yang tepat, situasi yang tepat, dan di tempat yang tepat. Dari sepanjang pengalaman yang aku jalan, memang benar sih. Tak ada doa yang tak didengar. Selama kita selalu berdoa, doa itu banyak. Sebanyak apapun pasti akan didengar. Walau gak secepat yang kita harapkan, tapi didengar itu semua. Ada waktunya saat engkau menyadari apa yang kau harapkan saat ini akan terwujud di kedepannya nanti. Ya, ini sedikit-sedikit sharing lah tentang apa yang aku rasakan selama ini. Emang benar sih. Sama kamu yakin, kamu percaya, harapanmu itu akan selalu ada. Jadi jalani, syukuri, berbagi. Jangan terlalu banyak mengeluh. Ya, walau kadang hidup tuh ada naik turun, memang itu wajar sih, namanya juga manusia. Tapi saranku cuma satu, jangan lupa pakai duit. Doa, usaha, ikhtiar, tawakal, itu sih. Dalam semua kehidupan, aspek kehidupan tuh semuanya pakai duit. Yaitu duit tadi, bukan duit yang ya, karena semakin banyak kamu punya uang, semakin kamu merasa mudah untuk mendapatkan uang, di saat itulah kamu tak menghargai uang yang kamu punya. Ya, pasti akan jadi boros, menganggap semuanya enteng, menganggap semuanya bisa kamu beli, semuanya bisa, ya, ditukar semua dengan uang lah. Ya, memang benar, hidup tanpa uang susah. Tapi ada satu prinsip sih, gak semua kebahagiaan itu tentang uang, tapi semuanya butuh uang. Seperti itulah, wajar sih. Siapa yang gak perlu uang? Siapa yang gak suka uang? Tapi karena uang yang merubah segalanya. Jadi lupa ini, lupa bersyukur, tak menghargai apa yang kamu terima saat ini. Semua itu hanya titipan kok. Tak ada yang kekal. Yang kekal hanya amal yang kamu lakukan selama hidup. Itulah kekalahan yang abadi. Karena pada saat kau tak menghargai apa yang kau tak miliki saat ini, lambat laun semua itu akan pergi meninggalkan apa yang kamu miliki saat ini. Bukan merasa so hebat,
bukan tentang apa sih, memang kenyataan. Tak ada yang tak perlukan. Oke, untuk saat ini kamu bisa beli ini itu. Tapi kamu sadar nggak? Apa yang kamu beli saat ini itu hanya sebuah gengsi. Oh, temanku punya barang baru nih. Harganya mahal, keren, ikut tren. Tapi karena ikut tren itu, pinjam uang ke sana kemari, hutang sana sini, memaksakan, dan akhirnya terlilit hutang. Itulah susahnya. Apalagi sampai ke riba. Susah banget bro melepasinnya. Jalan terakhir ya merelakan apa yang kamu punya saat ini, walaupun sampai habis, dan berusaha untuk mengikhlaskan, menjauh dari riba, walaupun susahnya setengah mati. Sebenarnya nggak susah sih, selama bisa mengikhlaskan sesuatu hal yang kamu miliki saat ini. Saat itulah kamu akan terbebas dari riba untuk secara perlahan. Intinya sih ikhlas. Kalau nggak ikhlas sih memang berat sih. Mengikhlaskan sesuatu hal yang dirasakan saat ini tuh memang susah. Ya karena itu susah banget, nggak enak tau mengikhlaskan sesuatu hal yang kita punya saat ini. Siapa yang nggak pengen punya ini, punya itu, tapi punya hutang nggak cuma satu. Cicilan di mana-mana, pinjam uang di mana-mana, hutang di sana kemari, ditagih sana sini, tidur nggak tenang. Itu yang kamu inginkan. Tak semuanya indah. Ya gengsi tinggi, siap-siap resikomu juga tinggi. Ditagih sana sini, dicari orang sana sini, pusing kalau nggak punya uang, nggak bisa apa-apa. Ya itulah sebuah resiko. Menyesal tuh wajar. Namanya juga penyesalan, nggak ada di awal. Kalau di awal itu ya pada saat tes ujian, menyesal di awal, itu wajar. Tapi penyesalan dalam kehidupan, yang ada hanya penyesalan di akhir, nggak ada di awal. Kalau kita tahu, nggak mungkin kita mau. Ya namanya juga hawa nafsu. Kalau bisa ditahan ya ditahan. Kalau nggak bisa ya kebablasan. Itulah resikonya. Bukan menyalahkan sang penggoda, namun ternyata iman kita yang rendah sendiri kan. Karena kurang takwa. Coba deh introspeksi diri. Beli barang yang kamu butuhkan, bukan yang kamu inginkan. Karena itu salah satu hal penyebab kerugian kamu di masa depan. Memang benar. Gengsi susah. Susah ya, semuanya susah sih. Kalau kita tahu nafsu itu nggak ada yang benar. Selama nafsunya itu yang aneh-aneh. Tapi kalau nafsunya itu yang bagus, kalau nafsu, aku ingin sedekah banyak-banyak, itu bagus. Ada dua hal tipe sedekah, tergantung niat kita sih. Niatnya ria atau emang sebagai contoh untuk orang lain, tergantung niat kita. Karena pada saat sedikit aja niat kita di hati itu berbeda, maka hasilnya pun berbeda.
Ya, berharap dari hal yang kita kasih ke orang lain itu wajar. Namanya juga berharap, manusia gitu loh. Siapa yang gak aneh? Itulah manusia. Jadi ya jangan lupa berbagi, sadar diri. Itulah pengajaran kita hari ini. Video selanjutnya di part 2. Durasinya kepanjangan. Oke. Kalau nggak bosan lanjutin ya.